Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah nasara 'abdah wa huwa alladhi amarna bil intisami bihablillahi wal ibti'an 'anil 'adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Biqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahibba ma syi'ta fa innaka mubarakah." Sadaqallahul azim wa sadaqahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin, sidang Jumat rahimakumullah. Para perindu, para pecinta dan para pembela agama Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini seraya menunaikan seruan adzan di hari Jumat, maka pastikan kita yakin dalam syukur kita, saudara, bahwa kitalah orang-orang yang tengah dipilih oleh Allah untuk senantiasa mampu menjaga hakikat keimanan dalam diri kita, agar senantiasa hidup dan kehidupan kita selalu berada dalam bimbingan hidayahnya, selalu berada dalam fitrah allati fataran nasa 'alaiha, selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar terpancar dari wajah saudara-saudaraku yang seiman, yang sedang mempertahankan ketakwaannya, sungguh pun mungkin banyak tantangan. Terpancar sebuah keyakinan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berani meletakkan keridhaan Allah di atas segala-galanya. Lebih dari itu, orang beriman adalah orang-orang yang berani mempertaruhkan apapun yang mereka miliki untuk mendapatkan keridhaan Allah. Disebabkan karena, saudaraku, hidup dalam ridha Allah adalah hidup yang mampu menghantarkan kebahagiaan di dunia sampai tembus ke dinding akhirat nanti. Namun sebaliknya, coba-coba hidup di luar keridhaan Allah, coba-coba hidup memperturutkan hawa nafsu, maka ternyata nerakanya tidak usah di sana. Orang-orang yang seperti itu akan mengalami was-was, akan mengalami keresahan, akan mengalami penderitaan di dunia ini, disebabkan karena keluar dari fitrahnya yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah, saudara, hakikat agama yang senantiasa mampu membimbing, memapah dan menjaga kita dari keluarnya kita dari ketauhidan, keluarnya kita dari keyakinan terhadap kebenaran agama Allah yang akan mampu mengatur sistem kehidupan manusia baik sampai akhirat nanti. Saudara-saudaraku, itulah salah satu bentuk keyakinan yang ternyata tanpa keyakinan ini, maka orang-orang yang berKTP-kan Islam hanya akan sebatas
mengikuti budaya, tidak pernah mengelolanya, tidak pernah memperdalaminya. Mereka melaksanakan aturan-aturan Islam hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Bahkan mereka tidak pernah menikmati indahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku yang mungkin mensikapi agama hanya sebatas tambahan dari kehidupannya, hanya sebatas taklid dan ikut-ikutan. Padahal saudaraku, agama kita sangat melarang ikut-ikutan. Agama kita sangat melarang doktrin, artinya mengikuti sesuatu yang tidak dipahami. Agama kita melarang untuk menjadi orang-orang yang buta disebabkan karena tidak punya ilmu. Apalagi membabi buta disebabkan karena memperturutkan hawa nafsu. Saudara-saudaraku, itulah nikmatnya keimanan. Itulah nikmatnya Islam, itulah nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata saudaraku, orang-orang yang beriman hari ini yang berhasil membawa ilmunya ke laboratorium untuk dibuktikan dengan mengawali sebuah pertanyaan, ya Allah, kenapa aku harus sujud? Ya Allah, kenapa aku harus berpuasa? Ya Allah, kenapa aku harus berbuat kebajikan? Ya Allah, kenapa aku harus berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala? Terus menerus dengan pertanyaan kenapa dan kenapa, sampai akhirnya menghantarkan orang-orang yang beriman mampu merasakan taste-nya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudaraku, jika kita tidak diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam, akan jadi apa kita? Mungkin akan menjadi orang yang selalu dalam keadaan mabuk. Mungkin akan menjadi salah seorang yang berada dalam kegilaan disebabkan karena tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya saudaraku, orang-orang yang beriman sangat yakin bahwa segala macam perintah yang dilaksanakan oleh kita semua bukan untuk kepentingan Allah. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan Allah, tapi itu semua akan kembali kepada kita sebagai pelakunya. Maka kita akan berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua? Kenapa kita disuruh bersabar ketika kita tidak terkendali oleh hawa nafsu? Kenapa kita harus berkorban di jalan Allah? Yang sampai dengan pengorbanan kita saudaraku, bukan hanya sebatas uang kita pindah ke fakir miskin, bukan sebatas harta kita keluar dari kantong kita, tapi benar-benar sampai mencapai klimaksnya, yaitu hilangnya dari diri kita sifat-sifat serakah. Ini kepentingan agama kita. Dan saudara-saudaraku, benar apa kata orang-orang yang sudah membuka banyak ilmu, membuka banyak kitab, bahwa ibadah adalah sebuah kebutuhan. Ibadah adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa pisah dari hidup dan kehidupan kita. Coba-coba kita keluar, coba-coba kita terhindar dari garis yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pasti akan membabi buta disebabkan karena memperturutkan hawa nafsu. Mungkin kita akan bertengkar, jangan dengan orang lain, bisa saja dengan istri kita tercinta, bisa saja kita akan bertengkar dengan anggota keluarga termasuk darah daging kita, yaitu anak, disebabkan karena kita tidak dipandu oleh wahyu-wahyu Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi hidayah dan petunjuk untuk kehidupan manusia. Saudaraku, saking pentingnya ibadah, karena yang namanya fitrah manusia itu harus mengabdi, karena fitrah manusia itu harus menyembah, karena fitrah manusia itu harus bersandar. Maka jika ada orang yang tidak beribadah kepada Allah pun, maka sesungguhnya dia tengah beribadah.
mungkin ibadahnya kepada hawa nafsunya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat beberapa orang banyak yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jelas saudaraku, di sini akan terbukti kerusakan dan bencana yang akan timbul di permukaan bumi ini. Kecil-kecilannya saudaraku, karena memperturutkan hawa nafsu hanya disebabkan karena sepak bola saja. 180 nyawa harus melayang. Ini artinya saudaraku, mereka belum tersentuh dengan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Enggak usah jauh-jauh. Jangankan bicara satu negara, jangankan bicara satu masyarakat, jangan bicara satu studio atau stadion saudaraku. Di rumah tangga akan terjadi malapetaka jika kita tidak pernah merealisasikan sholat dalam kehidupan kita. Bagaimana saudaraku merealisasikan sholat dalam kehidupan? Karena ternyata saudaraku, semakin hari semakin kita banyak membaca bahwa ternyata sholat bukan hanya di atas sajadah. Aqimis sholat, sepakat para ulama mengartikan bahwa aqimis sholat itu artinya melaksanakan sholat. Yang kedua artinya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkomunikasi dengannya dan berkomunikasi dengan diri. Dan yang ketiga adalah menegakkan sholat dalam kehidupan. Seperti contoh saudaraku, di dalam sholat ada imam dan ada makmum. Yang ternyata Rasulullah mewanti-wanti, kenapa kita sebagai makmum tidak ada yang berani mendahului gerakan imam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang melakukan itu, mereka sederajat dengan seekor keledai. Itu artinya saudaraku, jika kita di dalam rumah sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai imam, maka bisa jadi saudaraku, istri kita seorang keledai. Anak-anak kita menjadi keledai disebabkan karena kita tidak mampu menjadi imam yang baik, dan disebabkan karena mereka tidak pernah menganggap kita sebagai imam. Apa jadinya saudaraku? Karena ternyata Islam bukan hanya sebatas mengatur ibadah ritual, tapi benar-benar mampu terrealisasikan dalam kehidupan, sehingga benar-benar mampu kita merasakannya, taste-nya sholat, taste-nya saum, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Untuk itu saudaraku, maka wajar kalau sepakat para ulama mengatakan bahwa rukun agama itu ada 3. Yang pertama iman, yang ternyata iman itu adalah ilmu, ditopang oleh ilmu sehingga menjadi sebuah keyakinan. Ilmu tidak menjadi keyakinan, maka akan menjadi sebuah Islamologi yang tidak akan pernah merubah peradaban. Tapi ketika ilmu menjadi iman, lalu iman itu dibuktikan di dalam amal soleh, yang ternyata saudaraku di dalam Al-Quran ada 2 kata yang tidak pernah terpisah: iman dan Islam. Iman dan amal soleh. Amal soleh tanpa iman tidak ada artinya. Artinya apa? Perbuatan baik semacam apapun, apabila tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena ditumpangi oleh kepentingan diri, demi Allah saudaraku, itu semua tidak akan menjadi kebajikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman yang dibawa menjadi Islam, praktek tunduk dan patuh berserta sebentuk keyakinan yang menghunjam, yang tidak akan pernah tergoyahkan, yaitu apa? Al-Islam, ajaran-ajaran agama Allah lah, ajaran-ajaran Islam sajalah yang akan mampu mengatur peradaban manusia. Di luar aturan itu maka cacat. Di luar itu maka tidak akan pernah terbukti manusia bisa terhantar menuju kepada kebaikan di dunia wal akhirah. Maka wajar saudaraku, di dalam al-Islam ada syariat, lalu ada tarikat, lalu ada hakikat. Syariat adalah ilmu,
Tarekat adalah jalan untuk mempraktekkan ilmu tersebut, dan ternyata hakikat adalah pemaknaan. Pemaknaan sujud adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Pemaknaan saum adalah menghindari ketidakikhlasan. Dan pemaknaan ibadah lainnya dapat diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah saudaraku, dengan seperti ini maka akan terhantar manusia menuju sakinah fid dunya wa sakinah fil akhirah. Hanya dengan konsep ajaran Allah Subhanahu wa taala yang terjaga dari mulai adanya sampai hari kiamat nanti. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang tengah menelusuri terus ajaran-ajaran Islam sehingga benar-benar mampu merasakan manfaatnya ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan. Saudaraku, terakhir, jika ada orang yang membuat sebuah perumpamaan, Islam adalah permen karet. Begitu dikunyah, begitu terasa manisnya, begitu terasa naik adrenalinnya, begitu nyaman dan begitu enaknya. Maka jangan coba-coba menganggap Islam adalah mengunyah karet sementara manisnya di belakang. Tidak ada cerita Islam menderita terlebih dahulu agar kita nanti disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata sekecil apapun konsep ajaran Islam adalah membahagiakan kita, adalah membawa peradaban manusia kepada peradaban yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum bittaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, setelah kita mengetahui bahwa ternyata betapa pentingnya ajaran agama untuk kehidupan kita, sehingga kita bahagia, istri kita bahagia, anak-anak kita bahagia, masyarakat kita bahagia, disebabkan karena berada pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu contoh yang terakhir saudaraku, nanti apabila kita berkumandang menjeritkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat nanti, ternyata saudaraku, doa bukan hanya sekedar meminta, doa bukan hanya sekedar mengemis, tapi doa pertama adalah menghadirkan fokus. Yang ternyata saudaraku, apabila kita sudah terbiasa dengan doa, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan senantiasa akan fokus dan itu akan selamat. Jangan coba-coba berkendara tanpa fokus, tragis saudaraku. Yang kedua, doa menghadirkan optimis dalam hidup. Sepahit apapun, sebesar apapun tantangan dan penderitaan, orang-orang yang beriman bismillah akan menguatkan dirinya untuk berhadapan dengan semua tantangan, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa adalah menghadirkan ekstra kekuatan. Saudaraku, bimbinglah diri kita dengan doa, istri kita, anak kita, agar mampu menghadirkan kekuatan yang ekstra sehingga melaksanakan perintah-perintah Allah penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Dan yang terakhir saudaraku, doa kita di dalam agama bukan hanya sekedar meminta, tapi mampu menghadirkan kesiapan untuk menerima apapun yang menjadi keputusan. Terakhir saudaraku, Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku tidak mau tahu tentang apa yang terjadi menimpa diriku. Apakah kejadian itu sesuai dengan keinginanku atau bertolak belakang dengan hasratku? Karena sesungguhnya ya Allah, aku pun tidak tahu yang baik buat aku itu adalah yang sesuai dengan keinginan ataupun yang bertolak belakang dengan keinginan.
keinginan. Walhasil, insyaallah konsep Islam membahagiakan kita di dunia wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi anzikni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.